بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكما؟ Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita mukadimahkan pada pekan lalu, insya Allah pembahasan kita kali ini mengenai mubtada dan khabar. Ya, setelah kita berkenalan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah pada bab yang lalu, bab ini kita fokus kepada jumlah ismiyah. Fokus kepada jumlah ismiyah, yang dimana jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Untuk pertemuan sore ini, insya Allah kita fokus kepada pengertian mubtada dan khabar. Dan yang kedua adalah macam-macam mubtada dan khabar. Jadi cuma pada pengertian dan macam-macam mubtada dan khabar. Baik, yang pertama, apa itu mubtada, apa itu khabar? Apa bedanya? Kalau mubtada Mhm. itu isim, Terus kalau khobar khabar? itu keterangan. Keterangan dari isim. Oke, Hasan, itu satu. Ibu Uti ada yang mau ditambahkan? Ketika mendengar mubtada dan khabar, apa yang kita tahu tentang mubtada dan khabar? Ibu Uti lagi bicara atau lagi khusyuk mendengarkan ini? Ya, Ustaz. Maaf, lupa di Hmm? mubtada itu yang di awal kalimat, Oke. khobar yang menjelaskan. Kalau saya mikir tadinya mubtada itu subjek, bukan? Saya nggak tahu kalau padanan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, jadi Kalau kadang-kadang struktur kalimat pun berbeda antara satu bahasa dengan yang lain sehingga kadang-kadang kurang pas kalau kita padankan dengan kaidah yang sama dalam suatu bahasa. Tamam, Hasan. Apa yang disebutkan oleh Ibu Maya dan Ibu Uti semuanya baik dan benar. Jadi kalau jumlah ismiyah itu kan jumlah yang diawali dengan isim, gitu ya. Diawali dengan isim. Nah, isim yang di awal ini namanya apa? Namanya mubtada. Ya. Mubtada. Tapi mubtada nggak bisa sendirian dong. Iya kan? Kalau untuk membuat sebuah kalimat misalkan, oh isim di awal, ya udah kita tulis saja al-maktabu. Apakah sudah jadi kalimat sempurna? Ya kalau untuk jadi Belum. kalimat belum, butuh khabar. Jadi Khobar. keterangannya apa? Kenapa si meja ini? Kenapa? Patah kah? Murah kah? Palsu kah? Second kah? Ya jadi perlu khabar. Ya, sehingga kalau mau dibuat singkat, mubtada itu di awal, isim yang ada di awal, kemudian khabar itu keterangannya. Ya. Kalau di sini kita baca al-mubtada awal ismul ladzi natahaddatsu an. Mubtada adalah sebuah isim yang kita bicara tentangnya. Yang lagi kita bicarain topiknya apa? Meja. Ya, tadi tiba-tiba al-maktabu. Ini kita lagi ngomongin apa sih? Topiknya apa? Topiknya apa? Meja. Al-maktabu. Nah, alladzi natahaddatsu an, isim yang lagi kita bicarakan. Nah, itulah mubtada. Misalkan ada kalimat al-mustashfa jadidun. Ini lagi ngomongin apa topiknya? Al-mustashfa jadidun. Topiknya apa? Lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin mustashfa, lagi ngomongin rumah sakit. Makanya dia disebut di awal. Al-mubtada huwa al-ismu alladhi natahaddatsu an.
Dialah isim yang sedang kita bicarakan. Nah, dan dia di depan posisinya. Nah, tapi untuk membuat suatu kalimat, nah ini belum selesai. Cuman mustashfa doang, kenapa mustashfa ya? Cuman maktab doang, kenapa maktabnya? Nah, ini belum. Makanya perlu ditambahkan khobar. Ya, Khobar. di sini khobar huwal hadithul ladzi tatimmu bihil faidah. Ya, khobar inilah ya sebuah perbicaraan, ya sebuah keterangan yang dengannya tatim sempurna, faidahnya sempurna. Ya, maksudnya apa faidahnya sempurna? Maksudnya jelas, artinya sudah boleh titik. Al maktabu tadi apa? Al maktabu jamilun. Sudah boleh titik belum? Boleh. Boleh. Sudah boleh titik. Kalau udah ada Boleh. mubtada dan khabar, udah boleh titik. Ya, jadi kalau ciri-cirinya khabar, kalau dia kita taruh, udah boleh titik. Udah sempurna kalimatnya. Ya, al mustashfa tadi jadi dun. Sudah boleh titik? Sudah. Ya, Boleh. mustashfa mubtada jadi dun khabar. Ada contoh di sini. Al-qamaru jamilun. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Al-Qamaru mubtada. Aywa. Jamilun khabar. Al-qamaru mubtada. Jamilun khabar. Jamilun khabar. Nah, jadi qamar isim yang di awal topik yang sedang kita bicarakan. Nah, fi hadhihi al-jumlah nurid an natahaddatsa 'anil qamar. Ya, maka di kalimat ini kita sedang membicarakan apa topiknya? Membicarakan qamar, membicarakan bulan. Ya, maka khabar di sini sebagai mubtada. Ya. Topiknya apa? Mubtada. Nah, kemudian keterangannya apa? Nuridu an naqula innahu jamil. Oke, topiknya adalah bulan. Kenapa bulannya? Kita ingin mengatakan bahwa bulannya indah, bulannya jamil, jamil. Kita pengen bilang keterangannya ini bulannya indah, maka jamil di sini sebagai khabar. Ya, Khabar. gampang ya. Jadi mubtada adalah yang sedang kita bicarakan. Khabar adalah keterangan yang dengannya kalimat menjadi sempurna. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Oh, Ustaz, insyaallah. mau nanya. Silakan. Ustaz, kalau mubtadanya A, terus khobarnya harus al juga atau boleh pakai al atau tidak? Mubtada biasanya ma'rif. Nanti dibahas sebelum tadi. Khobarnya Fan agak kalau putus-putus. mubtadanya pakai al, khobarnya Beda sama naat man'ut ya, Ibu Maya. Kalau kaidah naat man'ut, seandainya oh ya Ustaz. man'utnya nakirah, maka mubtadanya nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, maka mubtadanya man'utnya ma'rifah, maka na'atnya ma'rifah. Itu dalam kaidah naat man'ut. Kalau mubtada dan khabar enggak. Mubtada dan khabar biasanya memang mubtada itu ma'rifah, khabarnya nakirah. Itu biasanya. Itu form dasar, pola dasar. Oh, Ya, mubtadanya ma'rifah, khabarnya nakirah. Al-kitabu jamilun. Al-qalamu maksurun. Al-maktabu kabirun. Itu form dasarnya. Si mubtada'nya ma'rifah, yang khabarnya nakirah. Adapun sebenarnya nanti ada beberapa kasus ya, di mana di luar dari pola dasar tersebut, insya Allah nanti dibahas. Di bab ini akan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terputus ya. Sampai mana tadi? Sudah selesai belum saya ngejelasin? Ya, dibedakan dengan naat man'ut tadi. Ustaz. Hmm. Terus? Balik lagi sih. Tadi pada obat marfu'ani. Oh iya benar udah ada. Ya, ala kulli hal, form dasarnya, pola dasarnya. Tadi belum sampai situ. Pola dasarnya, eh, mubtada itu ma'rifah, khabar itu nakirah. Pola dasarnya, mubtada itu ma'rifah, khabar nakirah. Ya, makanya sering kita dengarkan al-kitabu jadidun, at-talibu maridun, al-qalamu maksurun. Itu semua mubtadanya apa? Ma'rifah, khabarnya nakirah. Nakiro. Itu form dasarnya. Ya, seperti itu ya. Itu form dasarnya, bentuk dasarnya. Tapi nanti di sebentar. Suaranya rame. Tadi belum dijawab ya Buti. Tadi belum ya? Kan kayaknya suaranya rame jadinya. Iya. Kayaknya Ustaz nggak bisa dengar nggak? Ustaz nggak bisa dengar. Oh iya, pertanyaan Ibu tadi ya. Nggak dengar. Diulang aja, Mbak. Nanyanya. Oh, cek. Suara saya jelas. Jelas, Ustaz. Jadi itu form dasarnya ya, tapi nanti akan ditemukan kapan ada perubahan-perubahan. Nah, si mubtada'nya ya ma'rifah atau nakirah nanti akan ada beberapa kondisi. Termasuk juga si khabarnya kapan dia ma'rifah dan nakirah. Nah, ada lagi silakan. Berarti si mubtada tidak selalu ma'rifah. Mau dibahas sekarang? Oh enggak. Terserah. Ini urutannya bagaimana? Ini di halaman ini. Nanti ada ya macam-macam. Ada, nanti ada. Banyak pembahasan panjang. Ini keluar. Santai aja. Oh, Ada lagi? Pekan depan insya Allah. Itu insya Allah pekan depan lebih detail. Ada lagi? ya udah. Urut aja. Nah, kemudian yang kaidah intinya adalah bahwa mubtada dan khabar sama-sama marfu. Mubtada dan khabar sama-sama marfu. Nah, jadi nggak bisa nanti tiba-tiba majrur, tiba-tiba mansub. Nah, baik. Kaidah yang kedua pada hari ini setelah kita bertemu dengan pengertian mubtada dan khabar, yang berikutnya adalah hukum-hukum atau kaidah-kaidah. Ya, mohon maaf ini internetnya kurang stabil seperti ini. Insya Allah ini berarti, insya Allah halaman terakhir lah ya ini. Semoga nanti pertemuannya akan datang sudah lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah hukum-hukum seputar mubtada dan khabar. Atau kaidah-kaidah seputar mubtada dan khabar. Nanti macam-macam ya. Yang pertama ada macam-macam mubtada dan khabar, kemudian nanti ada pembahasan tentang kapan ma'rifah, kapan nakirah, itu ada. Dan juga ada pembahasan yang lain lagi nanti insyaallah. Bagian pertama adalah macam-macam mubtada dan khabar. Kita mubtada macam-macam. Sebagaimana khabar juga bermacam-macam.
Ya, anwa'ul mubtada. Ya, mubtada di sini ada dua jenis. Ada dua jenis mubtada. Mubtada imma ismun sharih wa imma masdarun muawwal. Jadi mubtada itu bisa jadi dia isim sharih, betul-betul isim. Jadi isim, isim jelas-jelas isim. Bisa juga masdar muawwal. Masih ingat masdar muawwal ya? Yang diawali dengan an, terus An plus fi'ilnya fi'il mudhari. mudhari. Misalkan dalam kalimat wa an tasumu khairul lakum. Mana mubtada'nya? Wa ang tasumu. An tasumu itu udah jadi mubtada tuh. Maka dia jumlah isim. Di bab yang lalu sudah kita bahas ya. Diawali an plus fi'il mudhari jumlah ismiyah. Oh, kalau jumlah ismiyah berarti mubtada dan khabar dong. Iya, mubtada dan khabar. Di sini mana mubtadanya Ustaz? Itu an tasumu. An plus fi'il mudhari. Allahu Rabbuna. Mana mubtada'nya ini? Allahu Rabbuna Ibu Uti. Allah. Lafzul jalal. Ini mubtada. Ismun sar. Al-qira'atu mufidah. Ibu Lailan aktif atau pasif? Ya, kenapa Ustadz? Hah? Pasif atau aktif? Mencoba aktif Ustadz. Coba. Al-qira'atu mufidatun. Mana mubtada'nya? Al-Qira'ah. Al-qira'ah ismun sarih atau masdar muawwal? Isim. Isim. Ismun sarih. Isim yang jelas. Sarih itu jelas. Al-julusu huna mamnu'. Mana mubtada'nya Ibu Maya? Al-julusu. Isim atau masdar muawwal? Isim. Ismun sarih. Nahnu tullabun. Mana mubtada'nya? Nah, نحن أبا اسم صريح هذا مصدر مؤول isim. Isim. hmm? Isim. Sorry. اسم Isim, sorry. ضمير itu Isim. isim ضمير itu isim صريح ya. Adapun yang Al-julus itu bukan masdar ya Ustaz? terus kalau masdar apa? Fi'il, harf, isim. Isim. Masdar itu isim. Nah, pokoknya semua macam-macam kaidah dalam bahasa Arab itu, semua kata dalam bahasa Arab tidak lepas dari tiga macam. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Udah, kembalinya kepada tiga itu. Kalau dia harf, ya kita tahu ada harf jar, ada harf nasb, ada harf jazm. Kalau fi'il kita tahu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Sisanya apa berarti? Harf. Sisanya isim. 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 Sisanya isim. Dhamir isim. Ismul isyarah isim. Ismul makan isim. Zarful zaman isim. Masdar isim. Ismul fa'il isim. Ismul maf'ul isim. Pokoknya semuanya isim. Selain harf dan fi'il. Nah. Berarti Ustaz, harf bisa jadi awal kalimat nggak? Tidak. Bisa di dalam tulisannya, tapi nanti ada pembahasannya. Jadi dia memang kalau secara penulisan di awal, tapi dia nggak dianggap boleh. Jadi Nantilah dia itu nggak ada masuk kategori jumlatu ismiyah atau jumlatu fi'liyah sendiri itu. Jadi tidak ada. Jadi kalau dia diawali harf, kembalinya ke jumlah ismiyah. Udah gitu aja gampangnya ya. Kalau diawali harf, berarti dia jumlah ismiyah. Nggak ada jumlah harfiah. Bukan dia sebagai mubtada ya berarti ya. Harf itu nggak berdiri sendiri, masalahnya itu. Harus nempel. Harfun itu tidak berdiri sendiri. Jadi kalau dia diawali fi'il, jumlah fi'li. Kalau diawali isim, jumlah ismi. Kalau diawali harf nggak sendirian. Dilihat lagi setelahnya. Biasanya dia masdar muawwal ini. Antasumu. Ini kan harf juga, harfun nasb.
Ya, akhirnya ada pembahasan panjang lebar. Intinya apa? Jumlah isminya. Kemudian kemarin juga ada innallaha rabbuna. Inna itu apa? Harfun nasb. Tapi kita memasukkan dia dalam kategori jumlah isminya. Jadi kalau diawali harf, dia jumlah ismi. Nggak dianggap. Karena huruf itu tidak berdiri sendiri. Nah, nggak bisa dia jadi mubtada sendiri, nggak bisa. Nah, kelas? Insya Allah. Kelas. Jadi, macam? नंबर करार किया है कि मैंने अब्दाल के साथ जो है कांटेक्ट किया है और मैंने Raja Khan. ठीक है Saida. Jadi mubtada ada berapa macam? Ada. Aha. Ada dua ya. Jadi mubtada ada dua macam. Yang pertama, Ada Dawa ismun ismil sharih, sharih, isim yang yang jelas. kedua masdar muawwal. Yang kedua adalah Dan- masdar muawwal. Masdar muawwal. Nah, baik. Berarti yang kedua, dan ini insya Allah pembahasan terakhir untuk hari ini, adalah macam-macam kabar. Mubtada, jadi ada dua macam. Kalau kabar ada tiga macam. Kabar ada tiga macam. Yang pertama adalah kabar mufrad. Tahu artinya mufrad? Tunggal. Tunggal. Tapi maksudnya di sini bukan mufrad mutsanna jama' ya. Jadi maksud tunggal di sini adalah satu kata. Maksud mufrad di sini adalah satu kata. Nah, seperti di contoh al-mu'minu mir'atul mu'mini. Ya, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Contoh yang lain misalkan al-kitabu jadidun. Mana khabarnya? Satu kata doang Ustaz, jadidun. Ya udah, berarti dia kabar mufrad. Masing-masing berikan contoh satu kabar mufrad. Nah, silakan. At-tolibun jadidun. At-talibu jadidun. Nah, kabarnya mana? Kabarnya adalah jadid mufrad. Ibu Maya, Ibu Lailan. Al masjidu kabirun. Ahsant. Mana kabarnya? Kabirun. Ayo, Ibu Lailan. Bentar. Bentar itu mubtada apa khabar? Sebentar itu mubtada. Khobar ya? Bentar itu fi'il amr ya. Oh. Itu. Mana kalimatnya mana? Silakan. Sebentar. Saya kasih contoh lagi. Al-qalamu maksurun. At-talibu maridun. Al-babu Iya. maftuhun. Al-babu maftuhun. Ahsan. Mana kabarnya? Kabarnya maftuhun. Ayo, tamam. Ya, di situ Al-babu. dikasih satu huruf aja langsung ragu. Iya, Al-babu di awal apa di akhir? di awal. Berarti khabarnya mana? Oh, maftuhun. Sudah. Al-babu maftuhun. Ya, khabarnya berapa? क्यों जवाब नहीं देते हो मतलब उस जगह में आता या नहीं था रईस नहीं के जगह में हाँ उस जगह में आता या नहीं था होता या नहीं Nah, khabarnya di situ. Satu kata, sehingga kalau satu kata berarti dia khabar mufrad. Berarti dia khabar mufrad. Nah, baik yang kedua. Ternyata khabar bukan cuma satu kata. Ada juga namanya khabar jumlah. Khabar bisa juga jumlah. Apa itu jumlah?
Kalimat. Kalimat. Jumlah kalimat. 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 Bisa jadi khabar. Jadi khabarnya rangkaian. Khabarnya adalah Ustadz kok jauh suaranya? oh, segini dekat. Iya, Udah dekat. dekat Ustaz. Baik. Oh, Udah. ternyata khabar bisa juga rangkaian. Ya, bukan cuman satu kata. Ya, jadi di sini khabar bisa rangkaian. Ya, hanya saja rangkaian itu ada dua. Ya. Namanya jumlah itu ada dua. Ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah Fi'liyah. 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 Jadi nanti bisa jadi khabarnya itu jumlah ismiyah, bisa jadi khabarnya itu jumlah fi'liyah. Bisa begitu, Ustaz? Bisa. Misalkan kita lagi ngomongin mudir. Topiknya apa? Mudir. Mudir. Al-mudiru masmuhu. Al-mudiru masmuhu. Mudir itu, direktur itu, siapa namanya? Nah, di sini mana kabarnya? Kabarnya adalah masmuhu, rangkaian. Ya. Padahal masmuhu sendiri ini sudah juga jumlah ismiyah. Ya. Jadi rangkaian. Ya, bukan al-mudiru jamilun aja, bukan. Ya, tapi di situ kabarnya adalah rangkaian. Contoh yang lain, yang lebih mudah dipahami insyaallah. Al-lust atau al-qalamu ghita'uhu tahu ghita'uhu tahu artinya Enggak tahu. ghita itu artinya tutup, ghita'un artinya tutup. Al-qalamu ghita'uhu jamilun, ghita'uhu jamilun, apa maksudnya? Qalamul pen. Tutupnya bagus. Iya, jangan pakai pertanyaan. Pulpen itu tutupnya bagus. Pulpen tersebut tutupnya bagus. Ya. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Mubtada'nya al-qalamu. Kemudian qita'uhu jamilun. Rangkaian ini sebagai apa ummahat? Sebagai khabar. Ya. Jadi qita'uhu jamilun itu jumlah ismiyah. Qita'uhu mubtada jamilun khabar. Kemudian rangkaian jumlah ismiyah ini dijadikan khabar lagi bagi mubtada. Ya, sehingga al-qalamu qita'uhu jamilun, khabarnya adalah rangkaian qita'uhu jamilun. Contoh yang lain, ya banyak ya. Al-kursiyyu launuhu aswadu. Al-kursiyyu launuhu aswadu. Ya, kursi tersebut warnanya hitam. Mana kabarnya? Aku Khabar. Warnanya putih, warnanya hitam tadi apa? Launuhu aswadu. Nah, jadi kabar rangkaian ini, iya kabarnya rangkaian. Ada yang bisa kasih contoh serupa? Pakai pola yang sama aja, kayak gitu. Ya. As-sayyaratu babuha jamilun. At-talibu ra'suhu kabirun. Pakai yang serupa aja, polanya silakan. Zainabu Iya. Zainabu umuhu Ahmadu. Waduh, susah. Zainabu ummuhu Ahmad. Zainab ibunya adalah Ahmad. Gimana? Zainabu umuha mudarrisatun. Aywa. Zainabu ummuha
Mudarrisatun. Mana mubtada dan khabarnya? Mubtadanya tadi Zainabu, Aywa. Mhm. khabarnya Khabarnya? Umuha Aywa. Mudarisah. Oh, muha mudarrisatun. Itu khabarnya. Jadi rangkaian. Rangkaian jumlah apa? Jumlah Jumlah ismiyah. ismnya. Ummuha mudarrisatun. Ummuha itu udah mubtada sendiri, mudarrisatun juga khabar sendiri. Sehingga mereka udah jumlah fi'liyah. Ummuha mudarrisatun itu udah jumlah ismiyah, sorry. Sudah mubtada dan khabar. Kemudian rangkaian ini dipakai lagi sebagai khabar. Zainabu ummuha mudarrisatun. Nah, Ibu Maya, Ibu Uti masih ngutang. Hmm? Apa? Al-mudarisu saya rotu. Yo, saya Jadidun. rotuhum. Jadidun. 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 Ah, Saya roh nih, yang baru saya rohnya kan? yang mobilnya baru. Saya rohnya. Saya roh mudzakkar apa muannats? Panas nih deh. Muannats. Berarti jadinya Saya rotu. Tapi kan punyanya si itu, Mudaris. yang baru mobilnya apa gurunya nih? Oh iya ya. Itu balik ya. Mobilnya harusnya. Ya udah, kalau mobilnya berarti jadidun apa jadidatun? Jadi datun. Coba lagi, mudarrisu. Al-mudarisu saya rotu. Jadi datun. Ayo, sama. Insyaallah. Mana mubtada, mana khabarnya? Al-mudaris mutada. Ayo. Saya rotuhu jadi datun khobar. Khabar. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jelas ya? Ibu Maya, silakan. Al-hakibatu, Aha. al-hakibatu, uhti, ahmaru. Salah ya Ustaz? Gimana coba? Gimana? Gimana? Saya juga bingung. Al-hakibatu. Lagi ngomongin apa ini? Lagi ngomongin warna Maksudnya, kan? Kenapa bawa-bawa ukti? Jadi susah. maksudnya mau ngasih tahu tas saudara saya warnanya merah. Sudah. Maksudnya gitu Ustaz. Haki batu Tapi ngomongnya ukti. gitu. Haki batu ukti. Oh, al-hakibatu Nggak uhti. pakai al dong. Berarti mudah dia. Oh, Haki batu ukti. hakibatu uhti ahmaru. Warnanya. Warnanya apa bahasa Arabnya? Warnanya. Oh. Warnanya. disebut. The color Apa Ustaz? is. Color Apa? apa bahasa Arab? Dari tadi disebutin. Laun. Launun. Oh, Laun. launun. Kalau bahasa Sunda, laun pelan ya. Ini warna. Ustaz boleh ditulis nggak Ustaz? Boleh. Mau berapa real? Apa Ustaz? Ustaz, merah itu bukan menyatakan warna ya, dia udah ya. Harus disebut lagi warna ya. Coba dengar kalimatnya Ibu Uti. Tadi dia ngomongnya gimana? Tas itu warnanya merah atau itu tas merah? Beda nggak? Beda dong. Gampang. Merah. Dalam bahasa Indonesia aja pakai warnanya disebut warnanya. Ya masa di Arab nggak boleh? Launuha nggak boleh. Soalnya Tergantung kalimat. Karena sudah merah jadi udah warna itu berarti bukan ya? Berarti, iya benar. Karena dia translate-nya ada warnanya ya tadi. Iya, karena translate-nya. Dan memang kita butuhkan dia sebagai jumlah boleh ismi. Ya, Ustaz? Kalau langsung jadinya khabar yang mufrad. Kita kan lagi ngomongin khabar yang jumlah nih. Kalau Ibu bilang misalkan al-haqibatu. Al-haqibatu. Merah langsung. Tasnya merah. Gimana? Al-haqibatu. Al-haqibatu merah. ahmarun. Merahun. Muannasnya apa? Hah? Haqibah muannas. Oh. Ahmar muannasnya apa ummahat?
Aduh, kok lupa. Ada aswad, Astagfirullahaladzim. ada sauda, Merah. ada abyad, Hamro. ada bayda. Ayo, al-haqibatu Hamro. hamra'u. Amro. Mana mubtada, mana khabar? Ini mufrad ya Ustaz. Mubtada al-hakibatu. Mubtada Mubtadanya al-haqibah. Kemudian khabarnya. Ahmad. Khabarnya ahmaru. Ini khabarnya mufrad atau Ahmaru. jumlah? Khabarnya mufrad atau jumlah? Oh, mufrad. Mufrad. Kita taruh di sini. Nah, tadi perintahnya apa? Jumlah, Ustaz. Jumlah ismi. Nah, gimana kalau diganti jadi jumlah ismiyah? Dibuat rangkaian. Al-haqibatu. Apa jadinya? Al-hakibatu. Hakibatu ukhti. Tadi gimana sih? Lupa. Boleh. Haqibatu ukhti. Hakibatu Tapi haqibatu ukhti. ukhti itu masih mubtada ya, belum ada khabar. Haqibatu ukhti. Oh, hakibatu ukhti. Hakibatu ukhti. Ini kan baru topik. Tadi kan mubtada apa? Topik. Topiknya apa? Tas. Tas siapa? Iya. Tasnya saudara saya. Kenapa? Topiknya kenapa nih? Penasaran kita nih. Wah, Ibu Maya, apa ini topiknya ini? Kenapa tasnya? Hakibatu ukhti. Hamra'u. Amra'u, benar. Amra'u. Tapi di sini kabarnya mufrad atau jumlah? Oh, jumlah. Mana jumlah? Orang Amra'u doang. Oh, masih ya? Lah iya. Oh ya. Pakai pola tadi. Tadi polanya udah saya contohkan. Contohnya tadi misalkan Zainabu ra'suha kabirun misalkan. Jadi ra'suha kabirun kan rangkaian. Al-maktabu syakluhu jamil. Hakibatu ukhti launuha. Hakibatu ukhti Tadi kan bisa ditulis launuha. Kenapa nggak dipakai? Oh. Iya. Launuha. Launuha Ahmar. Kalau begini khabarnya apa? Khabarnya jumlah. Jumlah. Launuha ahmaru. Ini jumlah. Ismiyah. Launuha ahmaru jumlah ismiyah. Berarti khabarnya adalah jumlah ismiyah. Jelas? Ustadz, Afwan mau bertanya. Berarti kalau dia udah ketambahan khobar lagi kan, jadi launuha sama, jadi hamro'unya balik lagi ke ahmaru. Kenapa di sini ahmaru? Kenapa di sini hamro? Pertanyaan yang bagus. Yang jawab dapat hadiah dari yang goib. Tapi tagih sendiri ya. Boleh nggak kalau saya jawab sendiri? Hah? Kenapa di situ hamra? Kenapa di sini ahmar? Karena dia khobarnya launuha. Ini mu'annas. Kalau hamra'u mu'annas. Kalau ahmaru mudzakkar. Iya, menjelaskan sekali. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa yang ini mudzakkar, yang itu mu'annas? Nenek-nenek juga tahu hamra mu'annas, ahmar mudzakkar. Pertanyaannya, kenapa di sini pakai mu'annas, di sini pakai mudzakkar? Kan di sini mu'annas, ini al-hakibatu. Al-hakibatu. Oke. Terus di sini? Hakibatu. Kibah juga. Sabar ya. Jangan emosi dulu ya. Jadi Mas juga. Sama. Iya. KKM. Udah nyerah belum deh? Sudah nyerah Oma ya? Kaidahnya khabar apa? Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya mudzakkar. Ingat dulu kaidah. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khabarnya. Halo, suara saya jelas? Cek suara. Assalamualaikum.
Muannas. muannas. Jelas. Baik. Jelas ya suaranya ya. Jadi kalau mubtadanya mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Saya tuh Kalau semakin mubtadanya muannas, khabarnya muannas. Muannas. Di sini hamra. Ini khabar. Betul. betul. Hamra'u khabar. Khabar untuk apa? Khabarnya Muannas. siapa? Kabar Hakibah. mubtada yang mana? Mubtadanya Haqibah. Haqibah mubtada, Hamra khabarnya. Sama-sama muannas. Oke. Sekarang ahmaru. Ahmaru khabar untuk siapa? Launuha. Launuha. Ayo, dia khabar untuk launuha. Launuha. Ahmaru tadi kita bilang dia jumlah ismiyah. Dalam artian yang lain, yang ini mubtada, yang ini khobar. Launuha mubtada, ahmaru khobar. Launun. Launun. Mubtada apa? Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Launun mudzakkar. Makanya ahmaru Mudzakkar. mudzakkar. Jelas? Nah. Jelas. Jadi ini mubtada, ini khobar. Jumlah ismiyah, rangkaian. Sudah. Sekarang rangkaian ini jadi khobar lagi bagi mubtadanya, yaitu haqibah. Nah. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang jumlah Ustaz. fi'liyah belum ya Ustaz? Apa? Yang contoh jumlah fi'liyahnya belum ya? Belum. Ismiyah dulu, harus jelas dulu nih. Maaf. Ismiyah sudah jelas. Ustaz, nanya lagi nih ya. Silakan. Jadi si khobar ini nggak berpengaruh sama si mubtada. Pokoknya dia posisinya mubtada, dia punya mubtada sama khobar sendiri, dia punya aturan sendiri. Habis itu baru ditempel sama khobar di depan. Betul. Dia sudah kelompok sendiri itu, udah jumlah ismiyah sendiri. Dia sudah baku ya. Kemudian masalah dia ditempelkan, Ustaz ini kan hakibahnya muannas nih. Apakah rangkaiannya tidak berubah jadi muannas juga? Ya kan rangkaian nggak bisa diubah. Nah, kalau rangkaian sudah tidak bisa diubah. Makanya nanti kalau dalam i'rab, ini kan ini sekarang nih ya, ini agak mendetail. Boleh minum dulu, fokus. Nanti dalam i'rab di potongan yang launuha ahmaru ya, fokus pada launuha ahmaru. Ini jauh-jauhin dulu nih. Launuha ahmaru, mubtada marfu', iya kan? Launu mubtada marfu', ahmaru khabar marfu' juga. Sama-sama marfu', mubtada marfu', khabar marfu'. Di sini selesai urusan. Ya, ini udah nggak ada pertanyaan. Tapi ketika satu rangkaian ini jadi khabar juga Pak Ustadz. Ini kan rangkaian. Oke. Mubtada yang baru ini, mubtada marfu', aqib, mubtada marfu'. Kan mubtadanya satu kata doang nih. Terus si rangkaiannya gimana ini? Apakah kita bilang dia khabar marfu'? Dia tidak kita sebut khabar marfu' karena dia rangkaian, nggak bisa diubah. Jadi istilahnya bukan khabar marfu', tetapi apa? Khabar fi mahalli rafa'in. Pokoknya posisinya marfu', udah itu aja. Ya, fi mahalli rafa'in. Jadi nggak dibilang marfu' lagi, udah nggak bisa diubah. Nggak bisa berubah. Kalau marfu' kan bisa diubah mansub, bisa diubah majrur. Tapi kan ini rangkaian. Rangkaian nggak bisa berubah, ya udah fi mahalli rafa'in. Terserah rangkaian mau kayak apa. Dia udah baku. Yang penting posisinya nih, lokasinya namanya khabar pasti rafa'. Nah, jelas nggak Ibu Tih? Ini si khobar fi mahali rofinnya itu si launaha ahmaru, ya kan? Launuha ahmaru, nah, satu kesatuan. Satu Jadi, kesatuan itu fi mahali. Si launuha sendiri, si ahmar sendiri. Kalau lagi ngerop apa dulu nih Bu Tih? Kalau lagi ngerop yang satu kesatuan ini, kalau lagi ngerop yang haqibatu ukhti launuha ahmaru, nah berarti launuha ahmaru khabar.
Satu satuan, satu rangkaian, selesai. Tapi kalau Ibu Uti lagi nge-i'rab yang ini bisa di-i'rab lagi? Bisa. Launuha ahmaru bisa di-i'rab lagi. Nah, baru nanti launuha mubtada dan dia mudhaf, haknya mudhaf ilaih, kemudian ahmaru khobar. Bisa. Bisa seperti itu. Makanya untuk meringkas, ini kita sebut udah langsung aja lah jumlah ismiyah Pak Ustadz. Jumlah ismiyah kan kita udah tahu mubtada dan khobar. Artinya udah selesai di-i'rab. Nah, berarti kita sebut aja langsung jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jumlah ismiyah fi mahalli raf' khabar. Nah, itu aja lah. Jadi terserah mau dibuat global, mau dibuat detail, dua-duanya nggak ada yang salah. Nah. Hah, makin jelas atau makin pusing nih? Enggak. Enggak pusing insya Allah ya. Ya, kalau masih cuma 4 mungkin nggak apa-apa, kalau udah rame baru bingung. Afwan Ustadz, yang tadi Mbak Uti kasih contoh apa ya tadi contohnya? Soalnya keputus di saya tadi nggak kedengeran. Contoh kalimatnya. Iya. Tadi Apa Mbak contoh Uti kalimatnya contohnya apa? Bu Uti? Lah, tadi contoh kalimatnya Mbak Maya kan dari si Ukti itu akibati Ukti. Oh bukan. Tadi Mbak Uti bukan itu yang tadi Enggak yang Ustadz suruh sebelumnya bikin maksudnya. kalimat sendiri. Oh, al-mudaris sayaroh itu. Nah, al-mudarrisu sayyaratuhu. Jadi datun. Al-mudarrisu Nah, sayyaratuhu jadi datun. Mana mubtada, mana khabar? mubtada al-mudarisu. Saya rotu jadi datun khobar. Satu rangkaian ini apa? Khobar mubtada. Khobar. Nah, khobar. Nah, jadi jumlah ismiyah ini sayyaratuhu jadi datun. Nah, ini jumlah ismiyah nih. Jumlah ismiyah sempurna ini. Ini ada mubtadanya. Sayyaratuhu. Ada khabarnya jadi datun. Sempurna ini. Nah, satu jumlah ismiyah ini, nah, dia menjadi khabar dari mubtada atau al-mudarris. Nah, ini jumlah ismiyah. Sudah jelas jumlah ismiyah? Insya Allah Ustaz. Kelas. Lanjut jumlah fi'liyah. Baik, masih khabar jumlah. Jadi khabar juga sebagai jumlah itu bisa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, gampang ya. Jumlah fi'liyah itu apa sih? Jumlah fi'liyah itu kan yang penting ada rukun fi'il, ada rukun fa'il. Intinya kan itu. Jadi pada akhirnya ibu mau sebutkan mubtada setelahnya fi'il apapun itu akan jadi khabar jumlah fi'liyah. Misalkan Muhammadun dhahaba. Mana mubtadanya? Muhammadun. Muhammad. Mana khabarnya? Dhahaba. Dhahaba. Baca di sini khabarnya apa? Mufrad apa jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Kalau dilihat tulisannya, dhahaba berapa kata? 3. Berapa kata, bukan berapa huruf? Oh, 2. Apa Ustaz? Dhahaba 2 kata. Dhahaba. 1. 1, 2, 3, 4. Tambah domirnya dia sama domir. 1 plus 1 berarti ya. 2. Ayo, sudah paham ya. Jadi kenapa disebut jumlah? Tahu ya? Dhahaba, Muhammadun dhahaba. Muhammad mubtada. Dhahaba jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah nih nggak salah. Kan cuma 1 kata. Kenapa? Jawabannya gimana? Karena dia tidak sendirian. Namanya fi'il harus ada apa? Fa'il. Ada fa'il. Muhammadun dhahaba. طيب ذهب فعل مضارع فعل ماض مبني على الفتح. Kemudian ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana dhahaba? Domir. Fa'ilnya dhahaba.
Fa'ilnya adalah Goib. dhamir Umir mustatir huwa. Mustatir. takdiruhu ish huwa hiya huma huna anta antuma Huwa. antum Huwa. 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 Wah, Jadi dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, jadi fa'ilnya ada Pak Ustadz ini, nggak sendirian zahaba ini ternyata. Ya. Jadi ada zahaba sebagai fi'il, ada lagi fa'il walaupun nggak tertulis, Ya. Jadi di sini rangkaian fi'il dan fa'il kita sebut apa? Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Oh, berarti tadi sudah kita pretelin ya fi'ilnya ini, fa'ilnya bla 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 dan rangkaian jumlah fi'liyah adalah khobar fi mahalli rafa'in fi mahalli rafa'in. Jadi dia khobar. Ya. Atau bisa juga misalkan contoh yang lain at-tullabu zahabu. At-tullabu zahabu. Thayyib. Hah, ini jumlah fi'liyah atau ismiyah ini at-tullabu zahabu. Fi'liyah. Fi'liyah. Iya, yang bilang fi'liyah istighfar sambil salat taubat sampai subuh. Oh iya kalau depannya. nggak bonus ismiyah depannya bukan. Oh, ismiyah. Nah, Belakangnya at-tullabu ismiyah. zahabu jumlah ismiyah. Karena diawali dengan apa? Isim. Diawali dengan isim. Kemudian kalau Dahabu. diawali isim berarti ini mubtada nih. Khabarnya mana? Dahabu. Khabarnya zahabu. Zahabu adalah jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Jadi khabarnya ini apa nih? Jumlah fi'liyah atau mufrad ini? Mufrad. Fi'liyah. 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 Khobar fi'liyah. Khabarnya jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena ini rangkaian antara fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Wow. Kali ini fa'ilnya dhamir muttasil. Manfasil. Muttasil. Utah. Ya wow itulah. Dhamir adalah wow. Jadi gampang ya bikin jumlah fi'liyah. Insya Allah lebih gampang. Ya. Muhammadun zahaba. Pokoknya dia diawali isim setelahnya fi'il itu udah pasti khabar jumlah fi'liyah. At-tullabu zahabu sama. Zainabu akalat sama. Yaitu juga khabar jumlah fi'liyah. Silakan contoh yang lain masing-masing satu. Tadi sempat keputus tuh Ustaz, saya keluar terus masuk lagi. Yang mau saya tanyakan itu tadi yang at-tullabu dahulu, at-tullabu zahabu itu jumlah fi'liyah. At-tullabu zahabu. Ini lagi at-tullabu zahabu secara sempurna kan semuanya? Iya. Nah, di situ jumlahnya diawali dengan apa? Isim atau fi'il Ibu Lailan? Isim. Berarti jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah, diawali isim. Tamam? Berarti dia jumlah ismiyah. Pertanyaannya, namanya jumlah ismiyah pasti ada mubtada, ada khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya at-tullabu. Lah, bukan khabarnya. Zahabu. Zahabu. Khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu cuma di zahabunya aja. Oh, nah. Jadi dia jumlah fi'liyah, fi'il, rangkaian ya. Jumlah fi'liyah kan rangkaian. Rangkaian apa itu? Rangkaian fi'il dan fa'il. Fa'ilnya di sana ada domir muttasil itu, si waw. Maka rangkaian dahabu sebagai jumlah fi'liyah dia adalah khobar. Oh, Jadi jadi khobarnya di sini jumlah yang fi'liyah. Iya. Oh, ya sebagai khobarnya itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya itu fi'liyah. khobarnya. Ayo, nah. Cuman kalau semuanya ya dianya jumlah ismiyah. Cuman khobarnya yang jumlah Khobarnya aja. fi'liyah. Nah,
Silakan. Nah, contohnya apa lagi Ibu Uti? Tunggu, Udah tunggu, dikasih tanya waktu Ustaz. sama Ibu Lailan tuh. Ustaz, Saya dulu Ustaz. Lumayan lah. Fatimatu Jalasat. Masya Allah, Fatimah tuh. Jalan sahih. Mana kabarnya? Khobarnya yang Jalasat. Kabarnya jalan. Ya, karena dia rangkaian fi'il dan fa'il. Fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Jalasah. Taknya iya. Fa'il. Tahu fa'il? Bukan fi'il. Fa'il. Fa'il. Oh, fa'ilnya tak. Fa'ilnya domir mustatir. Domir Mustatir. mustatir. Domir yang tidak terlihat. Jadi fa'ilnya nggak terlihat. Domir mustatir takdiruhu. Iya. Iya kan perempuan. Jadi sama kayak Muhammadun Zahab. Fa'ilnya nggak kelihatan. Loh, ustaznya apa nih itu Pak Ustaz? Apa taknya? Itu hanya alamat ta'nis saja, bukan fa'il. Hanya alamat ni, alamat mu'annas, bukan dhamir. Bukan dhamir taknya. Nah, kalau bukan dhamir berarti dia bukan fa'il. Kalau nggak ada dhamirnya berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, Untuk tak taknis ya Ustaz ya. tak ta'nis. Zahabat, Tak ta'nis. qara'at, jalasat itu tak ta'nis, bukan dhamir. Oh itu bukan domir itu. Bukan dhamir. Dhamir berarti mustatir, tidak terlihat. Lupa. Anita itu bukan domir. Anita itu adalah huruf mudhari, huruf yang mengawali fi'il mudhari. Ah iya. Kita lagi ngomongin fi'il madhi. Madi ya. Fi'il madhi dhamir muttasil itu ada tak, tapi bukan tak taknis kayak zahab, zahabtu, zahabti, zahabtuma. Nah, ini baru tanya dhamir. Itu domir. Zahabta baru dhamir muttasil. Tapi kalau zahabat bukan. Oh, bukan. Zahabat taknya itu tak taknis. Ya, sehingga dhamir mustatir. Ini Buti nanya sambil mikir apa gimana? Aku nanya aja. Kalau berarti kalau khobar mufrad itu pasti sudah isim ya, jumlah tuh isim. Nggak mungkin Apa ada khabar? fi'il. Nggak mungkin. Sahih. Khabar mufrad pasti isim. Karena kalau fi'il nggak bisa sendirian. Fi'il harus ada apa? Fa'il. Harus ada fa'il. Ya. Pasti rangkaian. Udah. Mana jumlahnya Ibu Uti mana? Oh, masih. Masih ditagih dong. Zainabun katabat. Zainabu katabat ahsan. Mana mubtada, mana khabar? Zainabu mubtada, katabat khabar. Nah, khabarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kan terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'il dan fa'ilnya? Kataba dan tak tadi ya. Domir mustatir. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, ini kita lagi korek-korek aja ya maklumatnya. Sengaja saya korek-korek maklumatnya, kita cari akarnya seperti ini karena nanti dibutuhkan ketika i'rab. Jadi ya sekarang itu fokus saya yang penting paham dulu teknisnya. Masalah nanti penyusunan kata-katanya dalam i'rab insyaallah menyusul ya. Kalau langsung sekarang nanti pusing. Nah, Ibu Laulan. Al-muhandisu ja'a. Ayo, ini jumlah isimnya atau fa'liyah nih? Al-muhandisu ja'a. Kenapa? Al-muhandisu ja'a. Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah ismiyah. Kallah Syekh Ubaid. Kalau satu rangkaian Ayo. jumlah ismiyah. Al-muhandisu, ayo, jumlah ismiyah. Berarti mana mubtada khabarnya? Mubtadanya al-muhandisu, khabarnya jumlah fi'liyah ja'a. Disu, ayo. Al-muhandisu
Suara saya kedengaran? Tadi enggak. Ja'a di situ sebagai rangkaian jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, baik inilah macam khabar yang kedua. Jadi khabar bisa mufrad, khabar bisa jumlah. Ya, jumlahnya bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Dan polanya seperti tadi ya. Coba saya tawarkan dulu pada umat, mau cukupkan di sini atau mau lanjut yang terakhir khabar syibhul jumlah. Udah mau maghrib Ustaz. Udah mau maghrib? Kita cukupkan di sini dulu ya. Kita cukupkan di sini. Nah, Ustaz. Kan PR-nya umat bikin 3 kalimat. Mubtada dan khabar. Bikin 3 kalimat. PR kan Ustaz? Iya, PR-nya bikin 3 kalimat Nah, mubtada dan khabar. Yang satu khabarnya mufrad, yang satu khabar jumlah ismiyah, yang satu lagi khabar jumlah fi'liyah. Gampang ya? Kayak yang tadi kita praktekkan. Itu aja dulu. Satu mufrad, satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Silakan ditulis, dikumpulkan di kelas kemarin. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik, kalau dirasa cukup kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. khairan. Jazakallahu khairan.